Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan em, cara memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Beberapa syarat jenazah yang wajib dimandikan yaitu yang pertama beragama Islam. Yang kedua ada bagian tubuhnya yang meski sedikit yang bisa dimandikan. Yang ketiga jenazah tidak mati syahid. Dan yang keempat bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Yang sementara itu untuk syarat orang yang memandikan jenazah adalah yang pertama itu orang muslim, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat jujur, dan yang kelima itu salih, yang keenam terpercaya, ketujuh tahu tata cara memandikan jenazah, yang kedelapan itu mampu menutupi aib jenazah. Meski begitu, ternyata memandikan jenazah lebih utama dilakukan oleh keluarga atau kerabat. Jika tidak mampu, barulah dilakukan oleh orang yang lebih paham fikih pelaksanaannya. Selanjutnya itu saat akan memandikan jenazah, wajib bagi jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Demikian juga jenazah wanita dimandikan oleh wanita, kecuali jenazah tersebut adalah suami terhadap istrinya atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan wajib untuk menjaga aurat meskipun sudah meninggal dunia. Selanjutnya yaitu tata cara memandikan jenazah. Tahap yang pertama yaitu siapkan ruangan tertutup untuk memandikan jenazah agar tetap menjaga aurat jenazah memiliki fasilitas yang diperlukan seperti air mengalir, tempat pembuangan air. Selanjutnya yang kedua itu alas untuk memandikan jenazah. Usahakan alas pemandian agak miring ke arah kaki agar air dari jasad bisa mengalir ke bawah dengan mudah. Yang ketiga yaitu air secukupnya. Yang keempat itu sabun atau bahan pembersih yang lembut. Yang kelima yaitu handuk. Yang keenam ada sarung tangan untuk orang yang memandikan jenazah. Selanjutnya yang ketujuh ada kain kafan. Yang kedelapan ada wewangian. Yang sembilan ada kapas. 10 itu ada gunting kuku. Yang 11 itu kapur barus. Yang ke-12 gulungan kain kecil-kecil untuk membersihkan gigi dan hidung jenazah. Yang ke-13 ada plaster luka. Jika di tubuh jenazah terdapat luka, plaster terlebih dahulu luka tersebut dibersihkan agar tidak ada darah yang mengalir dari lubang luka. Yang ke-14 ada kain untuk menutup aurat jenazah ketika dimandikan. Cara memandikan jenazah yaitu yang pertama petugas atau orang yang memandikan jenazah itu menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Yang kedua setelah berniat periksa terlebih dahulu kuku jenazah. Apabila panjang itu hendaknya dipotong hingga memiliki ukuran panjang yang normal. Apabila ada luka ditutup terlebih dahulu. Yang ketiga kepala jenazah diangkat sampai setengah duduk. Lalu perutnya ditekan agar kotoran keluar semua. Yang keempat adalah siram seluruh tubuh jenazah hingga kotoran yang keluar dari dalam perut tidak ada yang menempel di tubuh jenazah. Yang kelima yaitu setelah itu bersihkan kubul dan dubur jenazah agar tidak ada kotoran yang menempel di sekitar bagian tersebut. Yang keenam yaitu setelah mengeluarkan kotoran dari dalam perut, langkah-langkah selanjutnya adalah membasuh jenazah. Ini dimulai dari anggota tubuh sebelah kanan, mulai dari kepala, leher, dada, perut, paha sampai kaki paling ujung. Selanjutnya yaitu saat membasuh jenazah sambil dituangkan air ke tubuh jenazah. Bagian tubuh jenazah juga digosok dengan menggunakan sarung tangan atau kain.
atau kain handuk yang halus. Yang kedelapan, pastikan saat menggosok badan jenazah tidak dilakukan dengan kasar atau keras, melainkan dengan lembut. Yang sembilan itu memandikan jenazah boleh dilakukan lebih dari satu kali, tergantung kebutuhan dan kebersihan yang diperlukan. Yang ke-10, setelah jenazah dimandikan, kemudian petugas memwudui jenazah tersebut sebagaimana wudhu yang biasa dilakukan sebelum sholat. Namun, petugas tidak perlu memasukkan air ke dalam hidung dan mulut jenazah, tetapi cukup membasahi jari yang dibungkus dengan kain atau sarung tangan. Lalu digunakan untuk membersihkan bibir jenazah, menggosok gigi dan kedua lubang hidung jenazah hingga bersih. Yang ke-11 yaitu petugas menyela jenggot dan menyuci rambut jenazah menggunakan air perasan dari daun bidara, kapur barus atau wewangian. Lalu sisa perasan daun bidara tersebut digunakan untuk membasuh sekujur tubuh jenazah. Yang ke-12 yaitu setelah proses pemandian jenazah selesai dilakukan, jenazah dikeringkan dengan handuk. Sampai sini proses pemandian jenazah sudah selesai dan langkah selanjutnya ialah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah sudah belajar di prakteknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.